Salam jumpa para sahabat Rema yang terkasih. Injil Yohanes bab 6 ayat 37 sampai 40 pada bagian akhir tertulis sebagai berikut. Supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Ini adalah bacaan tanggal 2 November untuk peringatan arwah orang-orang beriman. Tak satu pun dari kita mengetahui secara pasti nasib orang-orang yang telah meninggal dunia yang kita cintai sesudah kematiannya. Namun kita sadar bahwa mereka semua berhadap-hadapan secara langsung dengan Tuhan pada hari yang menentukan itu, yang secara pasti akan menandai masa depan kita yang bersifat abadi. Kita mempunyai rasa takut, dan ini beralasan karena kelemahan manusia kita, sehingga merupakan hal yang tak terhindarkan, terlebih bagi keluarga yang ditinggalkan dalam kematian oleh saudaranya, oleh temannya, dan lain sebagainya. Dan kita tidak tahu persisnya bagaimana mereka. Sampai-sampai Kardinal Martini dari Italia yang terkenal, dia mengatakan demikian. Mengapa peralihan dari hidup di dunia ini dan pada alam baka kematian tidak seperti menyeberangi jembatan emas yang serba indah? Inilah yang juga menjadi pertanyaan dari kita masing-masing kalau kita merenungkan. Nah, pada peringatan arwah orang beriman hari ini, kita merenungkan apa maknanya itu semua. Apa maknanya dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa ada seperti kita yang masih berziarah di dunia ini, ada yang sudah meninggal, dan menurut kepercayaan gereja, mereka sudah menyatu dengan Allah Bapa, yaitu para kudus, dalam kemuliaan abadinya. Tapi juga ada mungkin mereka yang hidup dalam keabadian, dalam penolakan dengan Allah, dalam sengsara abadi. Lalu ada juga sekelompok orang, seperti diungkapkan dalam iman gereja, ada arwah orang beriman yang masih harus menunggu dalam periode di api penyucian. Maka untuk yang sudah masuk dalam alam baka yang bahagia para kudus, kemarin tanggal 1 November kita sudah merayakannya. Kita akan konsentrasi pada bagian bagaimana para arwah orang beriman yang masih menunggu di api penyucian, dan juga apa maknanya kalau kita merayakan hari ini untuk keselamatan kita masing-masing. Pertama, kita menyadari bahwa kehidupan setelah kematian, seperti saya katakan di atas tadi, bahwa kepastian bukan menjadi milik kita. Tetapi kita sadar bahwa kita semua, baik yang masih hidup di dunia ini, maupun yang sudah di alam baka dalam yang bahagia, dan mereka yang masih ada di dalam api pencucian, kita semua berkomunikasi dalam rahmat Tuhan yang sama. Atas alasan inilah, kita hari ini berdoa bersama-sama untuk arwah kaum beriman, untuk sanak saudara kita, juga terlebih untuk mereka-mereka yang tidak ada orang yang mendoakannya. Maka kita ingat bahwa dalam setiap negara ada juga monumen untuk mengingat para pahlawan yang tidak dikenal.
Ini kesempatan yang bagus sekali kita berdoa bagi mereka. Doa-doa kita bukan untuk meyakinkan Allah. Doa-doa kita bukan sekedar bernostalgia, tapi doa kita menjadi dukungan bagi mereka. Kita sadar bahwa kita hidup sekali, mati juga sekali. Oleh sebab itu, seperti kitab suci mengatakan, manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Dan setelah itu datang penghakiman. Dan karena alasan inilah, kita perlu menjalani masa kini sedemikian rupa, sehingga hal itu tidak akan hilang jejaknya. Dan jejak yang ada selamanya, kita berharap itu jejak kebaikan bagi sesama kita. Pujian tokoh Bonhoeffer, sebelum dia ditembak mati jantungnya oleh Nazi, dia mengatakan demikian, ini adalah akhir, tetapi bagi saya ini adalah awal dari kehidupan. Maka di banyak budaya Eropa, kalau ada orang yang meninggal, bukan dikatakan meninggal begitu saja, dikatakan Paskah bagi orang tersebut. Bukankah ini juga merupakan sesuatu yang kita nantikan dalam arti yang bahagia, dalam arti penebusan? Siapa yang hidup dalam Kristus, meskipun ia mati secara jasmani dan hanya satu kali, diselamatkan untuk hidup selama-lamanya. Dalam kesatuan rahmat Tuhan yang sama, kita berdoa bagi arwah orang beriman yang telah meninggal, yang belum mendapatkan ganjaran ilahi seperti para kudus. Hari ini kita berdoa dengan kesungguhan hati kita. Semoga Allah memberkati kita semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, selamatkanlah kami, lindungilah kami. Amin. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.